Jadi berapa kenaikan berat badan yang ideal untuk ibu hamil per trimesternya? Biasa tuh trimester 1 tuh kurang lebih naiknya maksimal 1-2 kilo lah. Kalau trimester 1 udah naiknya lumayan tuh berarti udah mulai harus waspada ya. T2 itu sekitar 0,25 sampai 0,5 kilogram gitu per minggu. Oke, untuk hari ini aku undang seorang narasumber yang ahli di bidang gizi, yang bisa berbagi ilmu juga, nggak cuma buat aku tapi buat teman-teman semua yang nonton video ini. Ada Dr. Angie. Halo dokter. Halo. Spesialis gizi klinik ya. Betul. Dokter Angela, spesialis gizi klinik. Wah, menarik banget. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget sudah bersedia hadir di sini untuk memberikan informasi banyak ke penonton. Walaupun aku lihat kayaknya aktif sekali ya di sosial media itu ya untuk memberikan informasi ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Karena kita perlu tetap edukasi terus kan ya. Iya. Bermanfaat sekali tuh, ada gula yang sangat berbahaya itu, ada yang lain-lain gitu ya. Oke. Nah, apa kabar dok? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Nah, sehat lah ya. Dokter gizi boleh sakit nggak? Boleh dong. boleh. Kalau ada yang sakit, ada yang kayak dokter gizi boleh sakit, ada yang gitu nggak? Kadang-kadang ada sih, tapi kan tetap aja namanya manusia ya, Iya. bisa sakit juga kan. Oke. Dokter udah berapa lama jadi dokter gizi? Aku dari 2022 lulusnya. 2022. Betul. Oke, dan sekarang praktek di Mitra Kelapa Kelapa Gading, Mitra Keluarga Kelapa Gading ya, benar ya. Betul. Hari ini karena aku sedang hamil, aku lebih pengen ngebahas tentang gizi untuk ibu hamil. Tapi sebelumnya aku pengen tahu nih, dokter kan mungkin sudah 2 tahun berarti ya berada di bidang ini. Kira-kira sebenarnya permasalahan-permasalahan yang menurut dokter mengkhawatirkan di Indonesia tentang gizi ini apa? Sebenarnya banyak ya. Banyak. Dulu kan malnutrisi, ya kan gizi buruk gitu. Sekarang tuh trennya udah mulai ke obesitas juga. Oke. Tapi malnutrisi belum selesai nih, masih banyak juga yang malnutrisi. Tapi udah muncul banyak juga obesitas gitu. Jadi makin besar tuh masalah gizi kita. Belum lagi orang-orang yang kena penyakit dengan kondisi tertentu, misalnya cancer atau apapun yang kurang gizi juga. Jadi memang banyak banget sih problem itunya, dari pencegahan sampai kita penanganan pun, sampai kita mencoba nanti supaya jangan kambuh lagi juga kita masih berjuang di situ juga gitu. Tapi lebih sekarang mungkin pencegahan akan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas kan. Jadi memang stunting untuk penanganan gizi buruk pun juga gencar banget dilakukan oleh pemerintah juga gitu. Oke, berarti yang paling banyak gizi buruk, terus Obesitas kemudian obesitas juga naik. ya. Dan aku juga lihat beberapa kan ada VT-VT yang mengatakan bahwa yang ke dokter-dokter ginjal, terus, diabetes, itu bukan cuma orang tua sekarang ya, banyak. Benar, masih makin remaja, muda usianya. makin muda usianya ya. Itu tuh benar-benar karena gula dok berarti. Gula, pola hidup, gaya hidup segala macam. Kemudian kita kan banyak yang mager ya, udah banyak orang gerak dan lain-lain tuh mempengaruhi banget. Jadi kayak perubahan habit, perubahan lifestyle tuh mempengaruhi ke itu semua. Oke. Jadi makin muda semua tuh usianya orang-orang yang kena. Awalnya kan kena diabetes kan orang-orang 60-an ya dulu ya, zaman dulu ya. Sekarang umur 20, 30 udah mulai kena. Jadi memang gaya hidup tuh pengaruh banget ke arah sana gitu. Oke, berarti kalau dulu mungkin rasanya tuh kayak keturunan, sekarang tuh udah bukan keturunan lagi ya. Persenannya udah jauh lah ya. Udah jauh, lebih bener. banyak gara-gara pola hidup yang tidak baik gitu ya. Terutama gula ini ya. Oke. Dan sebenarnya gula tuh bukan literally kayak gula lu minum gitu kan ya. Tapi kan di setiap makanan apa semua ada gula kan ya. Benar. Ada nggak sih dok mungkin permasalahan-permasalahan soal gizi yang mungkin dokter mau luruskan nih, yang mungkin masyarakat salah paham? Mungkin basicnya soal diet dulu nih. Orang kan bilang kan diet tuh masih mikirnya tuh penurunan berat badan gitu kan, mau kurus gitu kan. Padahal kan diet tuh definisinya aja tuh bukan itu gitu. Definisinya adalah pola makan gitu. Ada diet untuk menurunkan BB emang ada diet untuk misalnya diet kanker, berarti diet untuk pasien kanker yang membutuhkan nutrisi, diet diet ginjal untuk pasien ginjal. Jadi memang diet itu bukan melulu artinya penurunan BB sih, dan lebih bukan penurunan BB karena kita kan motornya lemak ya. Jadi banyak orang tuh fokus ke penurunan BB, akibatnya nggak fokus ke lemaknya. Penurunan BB kan bisa disertai dengan otot juga. Kalau ototnya turun kan juga resikonya kan makin meningkat juga. Jadi mungkin satu, jangan fokus ke penurunan BB tapi ke penurunan lemak. Bukan berarti kurus tuh cantik, kurus tuh sehat, tapi lebih ke body balance kayak misalnya massa otot meningkat, lemak turun dan lain-lain. Itu sih yang paling krusial mungkin aku bilang. Oke, tapi kalau gimana cara kita untuk ngecek badan kita tuh udah ideal gitu loh. Mungkin masa ototnya kayak gimana tuh kan susah kan, kita kan cuma punya timbangan doang. Biasa. Kalau secara timbangan sih memang pasti cuma taunya BB-nya doang kan. Tapi kan sekarang udah mulai ada tuh alat-alat yang cek body composition kan, cek muscle mass, cek fat mass dan lain-lain. Itu boleh dipakai. Kemudian bisa juga pakai lingkaran
lupa meteran. Nah kalau misalnya BB-nya tetap tapi meterannya berkurang kan bisa aja muscle mass-nya naik, kemudian fatnya turun. Itu bisa kayak gitu, pakai cara-cara kayak gitu yang lebih mudah gitu. Oke, nah ini mungkin kita bicara soal ibu hamil ya. Nah sebenarnya kan ini juga penting juga ya, karena aku selalu bilang kalau misalkan hamil tuh udah pastilah berat badan naik. Iya. Ya kan, kalau udah siap hamil berarti udah siap berat badannya naik. Bener. Nah, cuman yang aku tahu bahwa banyak orang-orang yang naik tuh kayak heboh banget. Contoh nih ada mungkin temen aku ya, dia tuh di 6 bulan pertama nih dok, dia itu naiknya sedikit. Nah tapi di bulan ke-7, 8, 9 tiba-tiba dia naik 20 kilo. Jadi total dia naik dari awal sampai habis itu 27 kilo. Itu kan banyak banget kan ya, banyak banget. Nah tapi sebenarnya dalam ilmu kedokteran gizi ini ada nggak sih, mungkin kita belajar juga ya, untuk ibu hamil tuh ada nggak sih range pastinya amannya tuh di berapa kenaikannya? Oke, jadi kan kalau dulu kan pakai BMI ya, kita masih pakai BMI nih. Kalau BMI-nya underweight atau di bawah 18,5 gitu, kita bisa pakai kenaikan itu sekitar 12 sampai 18 kilo. Oke. Gitu. Kemudian kalau BMI-nya normal, untuk orang Asia tuh normal 18,5 sampai 22,9. Iya. Itu peningkatannya 11,5 sampai 16 kilo. Maksimal. Nah kalau udah overweight berarti 23 ke atas sampai 24,9 itu maksimal di sekitar di 7,5 sampai 11,5 kilo. Oh berarti kalau udah overweight itu nggak boleh banyak-banyak? Nggak boleh banyak-banyak. Kemudian kalau udah obes berarti lebih dari 25, BMI-nya itu maksimal di 9 kilo. 5 sampai 9 kilo gitu. Nah yang salah kaprah adalah ibunya mikir, kadang-kadang orang mikir, wah kalau hamil nggak naik banyak tuh artinya anaknya nggak sehat gitu kan ya. Orang sering kayak gitu, wah ibunya nggak naik nih artinya anaknya nggak sehat. Padahal belum tentu kayak gitu kan. Bisa aja kan nutrisi yang sampai ke anaknya tapi nggak bikin ibunya gemuk tuh bisa-bisa aja. Oke, jadi sebenarnya yang penting tuh adalah bayinya sehat lah ya, begitu cek di dokter sehat gitu lah ya. Oke, tapi kenaikan ini kan sangat menyeramkan ya dok ya. Iya. Lumayan menyeramkan ya buat saya juga. Waduh, kok tiba-tiba naiknya sebulan waktu itu sempat 3 sampai 4 kilo kalau nggak salah. Tapi habis itu stabil lagi kan. Nah, ada nggak sih kayak kita tuh sebagai pribadi nih yang mungkin belum sempat ke dokter gizi atau gimana cara kita tuh maintain supaya berat kita tuh masuk dalam range tersebut? Oke, jadi kita ngomongin teori dulu nih ya. Kalau teori itu kan trimester 1 tuh naiknya nggak perlu banyak sebenarnya. 100 naiknya paling beberapa kilo doang tuh nggak ada masalah gitu. Tapi secara kalori intake makanannya tuh juga nggak naik banyak. Paling maksimal 200 kalori per hari. Protein pun juga belum terlalu naik banyak, 1 gram lah penambahannya gitu. 200 kalori setara apa sih? 200 kalori paling setara dengan kita makan 2 telur misalnya, 2 telur sama 1 buah. Itu udah 200 kalori gitu. Jadi jangan mikir oh begitu tahu hamil langsung makannya banyak, wow gitu kan ya. Padahal kan nggak segitunya juga. Nah trimester 2 emang mulai banyak nih kebutuhannya. Misalnya 300 kalori, kemudian proteinnya juga naik 15 gram, T3 juga begitu gitu. Tapi 300 kalori kan bukan berarti kayak makan tiba-tiba jadi all you can eat gitu kan ya. Tapi kan itu ya setara mungkin 2 telur, tambah nasi, tambah sayur, 1 porsi makanan aja gitu. Jadi memang yang dua adalah mindset gitu. Jadi nggak perlu kita sampai naiknya banyak banget yang menandakan oh kalau naiknya banyak berarti bayinya sehat tuh nggak jaminan juga. Malah kadang-kadang kalau naiknya banyak resiko diabetes gestasional pun juga meningkat. Gitu. Iya ada yang apa ya yang di trimester 3 tuh karena gula terlalu banyak jadi diabetes kan dalam kehamilan. Ya kalau diabetes dalam kehamilan tuh juga bisa terjadi ya. Bisa terjadi juga. Kenapa diabetes dalam kehamilan itu bisa terjadi? Karena pada basicnya kan ibu hamil itu kan ada perubahan hormonal ya. Kemudian kalau dia makannya tinggi gula, kemudian makannya biasanya tuh trimester 3 tuh craving sugarnya lumayan tuh, karena aku juga ngalamin gitu tuh. Awal-awal biasa-biasa aja, begitu T3 kok kayaknya pengennya manis-manis banget gitu. Nah kalau kita nggak kontrol itu nanti kita asupan gulanya banyak, nah lama-lama kan gangguan hormonal juga, insulin nggak sensitif, resiko diabetes pun meningkat. Jadi terjadilah diabetes dalam kehamilan juga gitu. Ya itu bahaya banget ya. Bahaya Padahal banget. Sebelumnya tidak ada diabetes tuh bisa kan berarti ya? Bisa aja. Oke. Nah tapi ada yang menarik juga nih, aku juga pengen tadi karena udah ngomong trimester 3 harus manis-manis gitu ya. Ada juga yang mungkin katanya udah mau mendekati HPL tapi berat badan bayinya kurang. Nah itu ada yang disuruh makan es krim sebanyak-banyaknya. Ini bener gak sih seharusnya? Nah ini sebenarnya pro kontra sih ya kalau
Tapi mungkin itu untuk ngeboost BB di Iya. mendekati hari H ya. Tapi Iya. mungkin jangan es krim juga, tapi mungkin yang balance juga, protein naik juga, kemudian lemak juga naik juga. Cuma kita pilih lah lemak yang baik, misalnya kayak alpukat, ikan kembung, ikan salmon gitu diperbanyak karena mengandung protein juga kan. Terus habis itu ya boleh lah makan nasi lain-lain diperbanyak, tapi ya bukan berarti kayak sugarnya dinaikin banget gitu. Tapi tetap balance supaya, karena meskipun udah trimester terakhir kan tetap ada perkembangan si bayi kan. Kalau bayi itu dikasih asupan karbo doang tanpa keseimbangan si protein sama lemak, juga tumbuh kembangnya pun juga jadi nggak maksimal nanti. Untuk menghasilkan anak yang normal gitu ya di akhir secara timbangan, secara ibu juga ya, itu kan banyak sekali yang perlu diperhatikan, nutrisi segala macam. Tadi udah dijelasin juga per trimester tuh harusnya seperti apa. Nah, mungkin dari semua pasien yang dokter tangani nih, ibu hamil tuh biasanya kebanyakannya kekurangan asupan di bagian mana, Dok? Kalau aku bilang mungkin awal-awal itu kurangnya di mikronutrien ya. Mikronutrien itu kayak berarti misalnya folat, vitamin dan lain-lain. Karena sebenarnya awal-awal trimester itu kan yang dibutuhkan kan nutrisi itu ya. Kalau folat tuh kurang juga nanti pembentukannya juga jadi nggak maksimal. Resiko banyak penyakit kongenital pun juga banyak. Misalnya gangguan cacat kehamilan juga banyak gitu kan. Jadi memang basicnya kehamilan itu mesti dipersiapkan sih. Jadi kalau kita sudah siap untuk hamil ya kita sudah harus bisa konsumsi itu sebaiknya. Karena banyak jurnal pun menyatakan bahwa sebaiknya kehamilan itu dipersiapkan minimal 2-3 bulan sebelum kita mau hamil. Jadi misalnya nih kita udah planning, oh aku pengen hamil nih, berarti kita coba mulai tambahkan asupan asam folat dalam makanan sehari-hari kita. Kemudian mungkin yang merokok atau minum alkohol di stop dulu, perbanyak makan buah, sayur dan lain-lain supaya kondisi rahim pun juga udah maksimal. Ketika dibuahi itu sudah kondusif sekali untuk pertumbuhan si janin tersebut. Jadi mengurangi resiko macam-macam gitu. Itu yang di awal. Kemudian tetap aja seimbang juga untuk karbohidrat, protein, lemak seimbang juga. Sebenarnya sih memang kalau ibunya makannya cukup, itu akan bayinya juga bagus kan ya. Pengaruh juga usus juga akan pengaruh juga gitu. Cuman problemnya kalau ibunya makannya kurang, nanti kan akan diambil dari tubuh ibunya nih untuk si bayinya juga. Nah, ibu yang kurang nutrisi kan rentan sakit. Nanti kehamilannya pun juga jadi nggak optimal gitu loh. Jadi memang semuanya itu harus seimbang semuanya. Berarti kalau hamil tuh memang harus dipersiapkan. Semuanya dari sisi manapun ya, mental, finansial, kesiapan. Waduh, ini buat ibu-ibu hamil nih, Dok. Kalau misalkan berarti idealnya itu gimana, Dok? Kan pembagian itu kan ada trimester kan ada 1, 2, 3. Tadi kan ada kita ambil yang tengah lah ya, 11 sampai 16 kilo. Nah, itu pembagiannya tuh seperti apa? Kapan kita tahu bahwa oh ini tuh sudah overweight nih di misalkan di bulan ke-6. Padahal kan sebenarnya masih 12 kilo nih. Tapi udah overweight sebenarnya. Nah, itu gimana cara kita tuh sadar akan itu udah overweight? Biasa tuh trimester 1 tuh kurang lebih naiknya maksimal 1-2 kilo lah, nggak naik banyak gitu. Biasanya segitu. Jadi kalau trimester 1 udah naiknya lumayan tuh berarti udah mulai harus waspada ya. T2 itu sekitar 0,5 kg gitu per minggu, 0,25 sampai 0,5 kg gitu per minggu. Berarti selama TM1 3 bulan itu 1-2 kilo. Cuman 1-2 kilo. Iya. Kemudian ke TM2 sekitar 0,5 per minggu kan. Nah, TM3 sisanya tuh berarti tuh. Gitu. Tapi tetap dipantau dengan dokter kandungan juga. Berarti kalau naiknya segitu apakah bayinya juga tumbuh kembangnya maksimal gitu. Kadang-kadang kan ada problem lain ya, nggak cuma dari nutrisi doang yang menyebabkan mungkin tumbuh kembangnya nggak optimal gitu. Berarti ini juga acuan kita ya kalau misalkan kita timbang. Ini biasanya ibu hamil kan takut timbang, Dok. Iya. Itu bener banget kan. Jadi pas ke dokter obgyn baru ya mau nggak mau timbang gitu kan. Benar-benar. Iya. Jadi ya kalau misalkan emang mau memaintain dengan baik, teman-teman boleh ditimbang ya. Setiap minggu gitu ya. Kalau TM2 mungkin setiap minggu ditimbang naiknya berapa kilo gitu ya. Karena penting banget. Jadi yang sebenarnya paling banyak akan naik tuh di TM2 atau TM3? TM3. Oh, TM3 tetap. Karena kan pematangan bayi tuh. Jadi kan bayinya kan waktu TM1 kan dia kan masih janin gitu-gitu kan, organ-organ dan lain-lain. Kemudian TM2 tuh udah hampir sempurna lah. TM3 kan pematangan organ-organ dan lain-lain. Pembesaran bayi pun juga di TM3. Jadi ibunya pun juga paling banyak naik biasanya TM3 biasanya. Semoga aku enggak ya. Oke, nah ini mungkin juga edukasi juga ya, gimana sih pola makan, atau mungkin dokter bisa jelasin takaran makan yang baik untuk ibu hamil itu seperti apa. Soalnya banyak yang ngidam kan bakso lah, bakmi lah, semua lah itu boleh nggak sih, Dok, sebenarnya?
Sebenarnya kalau yang seimbang itu ya seperti orang pada umumnya aja gitu. Jadi kita makannya whole foods diutamakan. Misalnya ya nasi dengan lauknya ada ayam, ikan, telur, tahu, tempe, sayur gitu kan. Sebisa mungkin diminimalkan yang ultra processed food. Ya. Ya makanan-makanan kemasan yang banyak pengawetnya, banyak tinggi garam, gula dan lain-lain tuh diminimalkan. Pasti lapar meningkat dong. Kalau tapi selama kita makan whole foods itu nggak mungkin kita jadi overweightnya sampai parah banget gitu loh. Karena kita makan telur sanggup berapa sih sekali makan, paling 2-3 udah kenyang gitu kan. Lain kalau kita makan misalnya keripik gitu, kita makan dikit doang tuh udah lapar lagi. Itu yang meningkatkan resiko overeating, makan berlebihan gitu. Makanya kalau kita bisa meminimalkan ultra processed food, makanan-makanan yang tidak yang zero nutrition aku bilangnya sih. Jadi kayak nutrisinya tuh hampir nggak ada gitu sebenarnya, cuman enak di lidah doang tapi nggak enak di badan kan. Itu pasti menurunkan resiko obesitas juga gitu pada kehamilan. Sebenarnya dasarnya sama kayak orang biasa ya. Nah tapi ini bener nggak sih dok kalau misalkan tuh ada sebenarnya baiknya ada urutan, misal makan nih sayur dulu, abis itu protein dulu, abis itu baru karbohidrat, itu bener nggak sih dok? Kalau untuk orang yang mau turunin berat badan, turunin lemak, aku saraninnya gitu. Biasanya gitu karena kalau serat itu kan bikin kita lebih kenyang ya. Kemudian protein juga bikin kita lebih kenyang gitu. Jadi ketika kita udah kenyang, kita nggak akan craving karbo tuh terlalu banyak gitu. Karbo tetap perlu juga, tapi ya kalau misalnya karbo tuh tidak dihabiskan, itu masih mending dibandingkan kita nggak makan protein tuh nggak makan serat gitu. Apalagi untuk ibu hamil kayak butuh nutrisi dari protein juga gitu. Dan kita kan pasti ada snacking nih. Snacking kan sering kan buah kan juga ada karbohidratnya gitu. Jadi dari rentan sekali ibu tuh mengalami kurang protein dibanding kekurangan karbohidrat. Jadi ya better seperti itu. Apalagi orang-orang yang lagi hamil, lagi kondisi tertentu, sama lagi mau turunin berat badan gitu. Berarti aku paham. Berarti kenapa disarankan untuk karbohidrat terakhir biar nggak terlalu banyak, biar sudah kenyang dulu di protein, sayur dan lain-lain gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya nggak ada efek tertentu seperti sakit-sakit atau segala macam. Nggak ada. Emang cuman untuk itu aja gitu ya. Nah, ini misalkan kita sudah di 5 atau 6 bulan gitu ya, kita ngerasa kok udah naiknya udah banyak banget nih dok. Terus akhirnya kita ke dokter gizi gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang bakal dibenerin dan tahap-tahapnya seperti apa dok? Kalau udah naiknya banyak pasti kan kita tanya dulu dong, awal BB berapa nih sebelum hamil, kemudian kenaikannya berapa banyak, kemudian kita cek profil labnya, kalau ada laboratoriumnya, apakah ada masalah atau enggak, kemudian tanya juga nih dari Obgyn gimana, kehamilannya oke apa enggak gitu, karena kita masih kolaborasi juga kan, kita nggak mungkin membatasi makanan si ibu, takutnya nanti malah pengaruh ke janinnya juga gitu. Jadi dari semua data itu baru kita bikin meal plan yang personalized untuk ibu itu. Itu benar-benar personalized dok? Personalized, based on kalori kebutuhannya dia, kemudian activity-nya dia, orang ini masih olahraga apa enggak, karena kan kalau dia masih banyak olahraga dan lain-lain kan berarti masih butuh ekstra kalori lagi gitu kan. Jadi nggak boleh satu itu diterapkan pada orang yang lain karena pasti berbeda antar orang gitu. Berarti yang olahraga sama nggak olahraga pun beda pasti. Tapi boleh nggak sih dok olahraga saat hamil? Boleh. Sampai bulan berapa? Sebenarnya kalau menurut aku sih nggak ada batasannya gimana pun, sesuai masing-masing tubuhnya aja. Kalau tubuhnya oke dan dokter Obgynnya bilang kehamilannya oke, aman ya boleh-boleh aja. Tapi mungkin di TM1 mungkin agak lebih agak hati-hati. Itu benar-benar hati-hati banget ya dok ya kalau ada TM1 ya. Nah ini kan tapi kalau TM1 nih ini mungkin banyak teman-teman yang ngalamin juga gitu ya. Ada lagi mual lah, itu kan katanya paling parah banget ya dok ya. TM1 mual, pusing, nggak bisa makan apapun, bahkan ada yang cuman bisa makan itu doang. Nah itu tuh gimana dok cara melengkapi nutrisinya? Kalau kayak gitu biasanya aku sarannya makannya lebih sering tapi porsinya lebih kecil-kecil. Misalnya kayak dikit nyicil lah makannya, supaya kalau makan langsung kan pasti begah kan, dikecil-kecil tapi dicicil makannya dikit-dikit tapi lebih sering. Kemudian dilengkapi juga semuanya, harus ada karbohidrat, protein dan lain-lain. Kadang-kadang ya itu mungkin ya kadang-kadang ya bukan berarti kita tergantung dengan susu kehamilan ya. Cuma kalau misalnya kondisi tertentu yang betul-betul dia tidak bisa makan apapun sama sekali, mungkin bisa membantu di situ gitu, daripada kita nggak ada asupan yang malah mengakibatkan gangguan pada kehamilan tersebut gitu. Jadi makanan cair itu agak lebih mudah dicerna tubuh kita. Makanan cair tuh kayak apa? Bubur? Susu,
kemudian yang bentuknya yang cair seperti yang tinggal ditelan aja. Oh tapi itu gitu. nggak apa-apa dok kalau susu gitu? Nggak apa-apa selama dia nggak ada gangguan laktosa, kemudian dia juga bisa makan yang lain pun nggak bisa tuh dia nggak apa-apa minum itu gitu. Tapi kalau dia masih bisa makan yang padat ya kita makan yang padat. Cuman daripada dia nggak masuk apa-apa, nggak ada nutrisinya, susu kehamilan ya tetap diperbolehkan gitu. Soalnya ada beberapa teman aku juga makan ini muntah, makan itu muntah. Dia cuma bisa makan satu itu aja gitu dok. Ya kan itu banyak banget ya kejadian kayak gitu ya di TM1 ya. Nah kita ini juga kali ya, kita ngebahas kasus-kasus tentang ada beberapa kasus ini ibu yang nggak sadar dia hamil, lalu tahu-tahu diperiksa ternyata udah 6-7 bulan, nah, udah 2 trimester tuh, dan dia kayak makan sembarangan dan lain-lain gitu ya, itu nggak apa-apa dok? Ya sebenarnya kan berarti kita nggak bisa mengulang masa lalu ya, yang udah lewat kan ya mau gimana lagi kan, yang penting kedepannya kita coba intervensi yang kita bisa bantu gitu kan. Berarti perlu cek ke dokter kandungan udah pasti nih ada masalah apa enggak kehamilannya. Kalau kehamilannya oke-oke aja berarti kita bantu ya mencukupi nutrisinya sampai sisa kehamilannya selesai gitu kan. Ya sudah kalau sudah begitu ya edukasi untuk makannya seperti apa dan lain-lain, tapi tergantung juga problem si ibu ini. Kalau dia aman ya bisa lanjutkan makan seperti biasa, cuman kalau nggak aman tergantung nih nggak amannya di bagian mana gitu. Iya soalnya tuh aku kan sering baca ya kayak udah 3 bulan baru tahu hamil. Terus dia tuh setiap hari makan makan sashimi gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bahaya juga ya. Tapi bayinya puji Tuhan itu aku lihat sehat-sehat aja sih. Itu mungkin pas kebetulan salmon sashiminya lagi bagus. Nah ini kan setelah melahirkan ini pasti kan bentuk tubuh akan berubah dan juga nanti bakal perlu nutrisi yang banyak untuk menyusui. Nah kapan kita boleh diet lagi setelah lahiran? Sebenarnya kalau ibu-ibu yang menyusui itu diet alami loh. Jadi bisa ngebakar sekitar 300 sampai 500 bahkan 700 kalori per hari tanpa ngapa-ngapain, cuma nyusuin doang. Iya, jadi kalau kita menyusui itu ya beda. Maksudnya kalau full eksklusif itu akan diet alami gitu. Kayak misalnya turunnya tuh bisa cepet gitu berat badannya. Terus tapi ya itu kita mesti hati-hati dengan konsumsi makanannya juga gitu. Karena nutrisinya kan juga penting buat si ibu ya. Karena ASI itu gimana pun ASI itu akan mengutamakan si anak. Jadi kan dia akan ambil nutrisi terbaik di tubuh kita buat anak. Nah kalau ibunya intake-nya masuk makannya kurang nih, misalnya kita kurang protein, akan diambil dari otot kita. Lama-lama ibunya bisa penurunan masa otot gitu-gitu. Jadi memang diet itu adalah diet alami sama menyusui eksklusif, tapi tetap mesti diperhatikan nutrisinya juga untuk ibu dan anaknya. Nah, nutrisi apa nih yang harus diperhatikan sama ibu hamil? Jadi kan ada beberapa mungkin yang tahu bahwa misalkan 40 hari pertama tuh ini kepercayaan orang Chinese ya, maksudnya kayak makan ayam yang herbal kayak gitu-gitu. Itu benar nggak sih dok? Apa sebenarnya ya udah biasa aja gitu, yang penting sesuai sama gizi yang terpenuhi? Nah sebenarnya kalau nutrisi kan untuk penyembuhan luka kan pasti kan ya habis melahirkan baik itu sesar maupun normal kan pasti ada luka gitu kan. Tetap tinggi protein pasti karena kebutuhannya meningkat juga sekitar 20 gram 15-20 gram lah per pas menyusui juga. Tinggi kalori juga naik 300 kalori masih oke kayak gitu-gitu. Terus habis itu untuk ASI pun juga tetap perlu tinggi nutrisi juga gitu. Nah kemudian kalau kepercayaan itu sih boleh aja ayam-ayam itu, cuman kalau sekarang kan untuk yang mengandung alkohol kan tidak disarankan ya. Sebaiknya mungkin ya kalau mau herbal cuman jangan menggunakan alkohol dan lain-lain supaya tidak mempengaruhi ASI-nya juga kayak gitu. Tapi sebenarnya makan biasa aja sebenarnya, makan biasa kayak aja. Ayam rebus nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya maksudnya yang penting terpenuhi aja gitu kan. Jadi nggak ada kayak itu kayak khusus bisa ngilangin luka gitu, sebenarnya sama aja kan? Sama aja sih. Ada nggak sih dok nih kesalahan mungkin para ibu-ibu yang baru menyusui ASI gitu ya, yang mungkin perlu diluruskan nih dari dokter gizi? Kesalahannya pengen cepet-cepet diet sih yang pertama. Karena ya kita paham apalagi habis menyusui itu kan, habis melahirkan tuh kan kayak hormonal berubah banget ya. Kayak kalau mau dibilang kayak hormonnya turun banget, maka resiko baby blues itu kan juga meningkat sekali kan. Ditambah macem-macem lah pokoknya faktornya. Terus ya udah kita pasti pengen balik ke kayak dulu lagi dan lain-lain, kayak belum mungkin sayang dengan babynya, cuman kayak kok ada yang hilang di hidup gitu kan. Jadi mungkin ya sudah, mungkin support system juga penting juga supaya bisa mengasihi dengan lancar juga gitu. Kemudian satu salah karena terlalu pengen buru-buru kurus. Yang kedua kesalahannya saat menyusui. Yang mungkin yang kalau aku boleh flashback, mungkin aku juga ada
part salah juga nih di sini nih. Teori ngerti kan, oh begini menyusui gini. Cuma pada prakteknya kan tidak sesederhana itu gitu. Jadi kalau aku boleh saran untuk ibu-ibu yang lagi hamil, yang sudah mendekati trimester akhir mau menyusui nih, bikin planning nutrisi juga gitu. Misalnya bikin planning mau seperti apa menyusuinya, karena ibu yang menyusui langsung dengan yang menyusui dengan pompa itu akan berbeda gitu loh. Jadi supaya kita siap gitu, jangan tiba-tiba udah ada bayi baru bingung nih, aduh ini mau anak ini mau disusui langsung atau mau disusui dengan pumping atau mau gimana gitu. Karena ibunya pun juga rentan karena perubahan hormonal ditambah kesulitan menyusui, nanti takutnya makin ini lagi beban emosional dan lain-lainnya gitu. Berarti saran dokter adalah sebelum melahirkan mungkin diputuskan dulu mau di BF atau pumping gitu ya. Betul. Atau bisa campur nggak sih dok? Bisa juga kan ya. Kalau working mom misalnya nanti anaknya di rumah kan bisa DBF, kalau lagi ada ibunya, kalau ibunya kerja bisa pumping. Tapi mungkin baiknya konseling dulu laktasi supaya tahu nih trik-triknya gimana gitu. Karena pengalaman aku pribadi lagi nih, aku tuh waktu itu mau dua-duanya. Terus aku juga aku udah pumping sejak ini, kasih botol sejak ini, anaknya bingung puting. Itu kan juga resiko juga. Nah, bingung puting kan juga mengembalikan dia untuk bisa DBF kan juga tidak mudah. Belum lagi kitanya masih agak-agak emosional kan ya, habis melahirkan tuh juga jadinya pengaruh juga nanti ke situ. Sedangkan kan ASI itu kan supply by demand kan. Maksudnya kalau anaknya ada anaknya mau nyusu pasti ibunya akan keluar ASInya. Tapi kalau anaknya nggak ada rangsangan pun juga ASInya juga agak susah. Apalagi tambah stres dan lain-lain juga pengaruh juga gitu sih. Jadi gimana anaknya? Kalau aku boleh saran sih konseling laktasi dulu. Konsul laktasi dulu, mungkin ke dokter laktasi atau ke bagian konseling laktasi untuk bikin manajemennya mau kayak gimana nih ke depannya gitu. Jadi ke laktasi mau gimana nih manajemennya? Saya kerja gini-gini. Kamu kayak gini aja. Kalau mau hybrid dua-duanya ntar dikasih solusinya gini gitu. Jadi ke dokter laktasi, habis itu ke dokter gizi buat meal plan-nya. Boleh juga. Nah, ASI kan adalah makanan utama untuk bayi selama 6 bulan pertama nih dok ya. Nah, ini gimana caranya biar ibu ini tetap bisa memaintain ASInya supaya tetap lancar sampai 6 bulan. Nah tadi ASI kan supaya bayi demand tuh, jadi dia harus ada anaknya harus ada rangsangan dari anaknya supaya ibunya bisa keluar ASInya. Kemudian yang kedua psikis juga ngaruh juga gitu. Jadi memang ibunya harus happy yang pertama gitu. Jadi kalau punya support system ya disupport ibunya untuk menyusui, untuk mengasihi. Kemudian nggak cuma ibunya, mungkin lingkungan sekitarnya juga bisa. Mungkin dari sesimpel menyediakan makanan untuk ibunya yang bergizi. Kemudian suami mungkin bantu pijet ibunya, istrinya yang lagi menyusui supaya bisa lancar menyusui, itu sangat membantu sekali gitu. Jadi dan dipahami kalau ibu-ibu ini agak-agak error dikit ya, agak-agak emosi dikit tuh memang begitu gitu, karena pas melahirkan tuh memang emosi tuh kayak luar biasa banget ya turunnya. Jadi disupport sebisa mungkin supaya ibunya happy sehingga ASInya pun juga lancar. Kalau dokter lebih memilih fase hamil atau fase menyusui? Hamil. Beneran serius, karena misalnya ternyata ya berbeda lagi perjalanannya. Oke, tapi tadi kalau ngomongin soal ASI nih yang harus 6 bulan, pola makan untuk si ibunya seperti apa dok? Pola makannya tetap ekstra ya. Kalau aku biasanya saranin pagi makan protein, siang pasti malam juga ada proteinnya gitu. Karbo pun juga tetap perlu gitu, cuma protein tambah juga karena yang tadi aku bilang bahwa kalau misalnya protein yang nggak cukup memang akan diambil dari otot kita gitu. Cuma lama-lama kalau otot kita berkurang, nah itu ibu-ibu yang pengen turun BB pun juga agak susah nih karena metabolisme turun juga satu. Yang kedua, lama-lama resiko penyakitnya pun juga untuk ibu-ibu juga meningkat. Jadi memang mempertahankan otot itu penting sekali. Ya makan nasi seimbang, nasi penting, protein penting, lemak baik pun juga penting supaya ASInya pun juga jadi baik dan ibunya pun juga tetap sehat gitu. Sepenting itu ya ternyata protein ya. Betul. Gimana kalau orang-orangnya vegetarian dok? Ada protein hewani kan sebetulnya kan. Nah kalau mau ngomong vegetarian ini agak beda nih. Nanti resikonya itu resiko mikronutrien juga, deficiency. Misalnya yang nggak ada yang vegetarian murni ya, yang benar-benar nggak makan telur dan lain-lain kan ya. Jadi vitamin B12 sama besi itu agak sulit dari yang nggak makan protein hewani. Jadi entah dia mungkin masih konseling juga, mungkin butuh suplementasi dan lain-lain supaya tetap terpenuhi juga. Karena kan resikonya kalau kekurangan itu kan bisa anemia juga, macam-macam gitu. Benar-benar semua tuh harus dikonsultasiin ya. Ya sebisa mungkin sih gitu. Kalau misalnya kalau ada
ada tertentu ya kayak vegan dan Iya, lain-lain. Oke. Nah, ini kan tapi kita kan secara pengennya tuh perfect 6 bulan mengasihi dengan full gitu ya. Tapi gimana dok kalau misalkan ternyata ada sesuatu yang mengharuskan kita tuh nggak keluar lagi asinya, mungkin stres atau segala macam, itu kan banyak ya, dan kita harus pakai susu formula gitu ya. Nah, dokter ada nggak sih tips-tips untuk memilih susu formula yang baik gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita nggak keluar ASI kan banyak cara nih ya. Kita mau ASI lagi apa enggak nih gitu. Kalau kita masih mau ASI lagi, kita bisa konseling laktasi misalnya. Ada namanya relaktasi supaya bisa keluar lagi gimana cara ASInya. Cuman sementara itu kan mungkin bayinya nggak cukup nih. Jadi memang perlu konsul ke dokter anak juga gitu. Kira-kira dilihat tumbuh kembangnya gimana, apakah oke apa enggak. Kemudian lihat juga nih bayinya oke apa enggak untuk memilih susu formula yang tepat. Jadi memang tiap bayi pun kan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa generalize samakan gitu kan, tetap perlu lihat tumbuh kembangnya apakah sesuai, kemudian baru di-adjust dengan susu formula yang tepat. Tapi harapannya sih kalau bisa sih nanti kalau udah kembali ASInya lagi ya akan bisa ASI lagi gitu. Oke, nah susu formula ini kan ada ini juga ya, ada pro kontra. Banyak gula dan segala macam gitu ya. Itu tuh gimana dok, mungkin tanggapan dari Gizi? Kalau aku tanggapannya pinter-pinter baca nutrition facts. Jadi ketika kita beli makanan kemasan, nggak cuma susu formula doang, semua kita lihat nutrition facts-nya. Ingredients-nya apa aja, komposisinya terbuat dari apa saja, kemudian persentase berapa banyak, kandungannya apa aja gitu. Jadi dari situ kita tahu, oh ini gulanya sekian, oh ini isinya ini, apakah oke apa enggak, ya itu dari situ. Jadi kalau kita nggak bisa sebut merek kan, kita mesti kita mesti bisa satu persatu, yaitu caranya membaca nutrition facts dengan baik gitu. Oke, nah mungkin ini ya pendapat dokter mungkin tentang DBF dan juga pumping. Ini kan pro and kontra juga nih. Ya banyak sih penelitian macam-macam ya, bahwa DBF itu katanya lebih superior dibandingkan pumping. Anak yang DBF itu katanya bonding dengan ibunya lebih baik dibandingkan pumping gitu. Tapi menurut aku pribadi, ibu pumping pun juga banyak perjuangannya gitu. Jadi buat aku sih ibu itu tidak di-define dari gimana dia memberikan ASInya. Mau DBF juga tetap ibu yang sempurna, pumping pun juga ibu yang sempurna gitu. Jadi jangan kayak oh aku ibu pumping jadinya anak aku kayak kurang bonding, jangan gitu. Karena setiap ibu tuh perjuangannya beda-beda. Kita kadang-kadang apalagi working mom tuh kan nggak bisa milih kan. Ya jangan, jadi society itu harus menguatkan ibu-ibu ini gitu. Jangan dibikin kayak iya mom Epping kok kayaknya gitu. Jangan gitu. Jadi misalnya menguatkan bahwa ya kita berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita gitu. Oke, terakhir nih mungkin ya, saran dari dokter buat ibu-ibu yang mungkin sekarang lagi hamil dan lagi mengasihi. Oke, saran untuk ibu yang hamil dan mengasihi, pastinya semua ibu tuh kan hebat ya, semua itu berjuang gitu untuk anak-anaknya gitu. Kita tidak di-define dari berapa banyak ASI yang kita hasilkan. Jadi bukan lomba-lombaan nih, ASI pumping sekian liter tuh enggak gitu. Tapi gimana perjuangan kita untuk memberikan terbaik buat anak-anak kita. Dan satu ibu itu yang bulan tuh pasti berbeda gitu. Jadi jangan disamaratakan gitu. Jadi yang it works untuk ibu ini belum tentu works buat ibu yang lain gitu. Jadi ya saling support. Kemudian kalau dari lingkungan keluarga juga bisa support juga, kasih mungkin kalau ibunya nggak sempet siapin makan ya mungkin disiapin lah nutrisinya. Kemudian suami juga bisa support juga, segala keputusan mungkin didukung untuk istrinya. Kemudian dari family juga nih bisa support juga gitu. Yang penting adalah support system yang oke sih. Kemudian jangan merasa sendirian juga untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, karena kadang-kadang nih yang aku merasa banyak ini yang working mom terutama nih, yang biasanya kerja ya, independent women gitu-gitu, tiba-tiba punya anak terus kayaknya ngerasa dunianya tuh hilang gitu loh. Banyak yang kayak gitu. Tenang aja, itu akan balik lagi dengan berjalannya waktu, tapi anak-anak kita itu butuh kita sekarang gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan sekarang semaksimal mungkin supaya kita nggak melewati tumbuh kembangnya mereka nanti gitu. Oke, paham dok. Siap dok. Oke. Dokter terima kasih banyak ya sudah mampir dan sudah memberikan edukasi yang luar biasa. Semoga dengan obrolan kita banyak teman-teman khususnya ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui bisa banyak informasi tentang gizi, jangan sampai kekurangan gizi, jangan stres juga. Dan juga buat support system suami, keluarga juga sangat penting ya buat kita para ibu-ibu ini ya. Oke, dokter terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih.